Mem Paul akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Namun, hari ini Mem akan khusus membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki atau sistem reproduksi pria. Kan sesaat lagi. Sistem reproduksi pada pria. Proses biologis ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri disebut dengan reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam reproduksi seksual, berarti bertemunya sel gamet jantan dan sel gamet betina yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan menjadi embrio hingga melahirkan seorang anak. Perempuan menghasilkan ovum dan laki-laki akan menghasilkan sperma. Sel sperma diproduksi oleh tubulus seminiferus di dalam testis yang banyak mengandung sel Sertoli yang memberi makan sel sperma yang belum matang. Proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria disebut spermatogenesis. Kemudian spermatogonium yang telah matang memperbanyak diri dengan cara pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah proses ketika sel somatik menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anak yang identik. Sementara 4 fase pembelahannya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki sifat separuh dari jumlah kromosom. Pembentukan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian spermatogenesis itu dimulai sejak seorang laki-laki mengalami pubertas. Pada awalnya spermatogonium itu akan mengalami pembelahan mitosis di mana spermatogonium bersifat diploid 2N, kemudian membelah dengan cara mitosis menghasilkan spermatosit primer yang masih memiliki sifat diploid atau 2N yang artinya sifatnya sama seperti induknya. Kemudian spermatosit primer akan membelah lagi menjadi spermatosit sekunder yang melalui cara meiosis 1 menghasilkan anakan bersifat haploid atau N. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis 2 kemudian menghasilkan spermatid. 4 buah sel spermatid ini merupakan sel sperma yang belum matang yang disimpan di dalam testis. Kemudian spermatid ini bersifat haploid yang akan matang kemudian akan menjadi sel spermatozoa yang bersifat haploid juga. Jadi hasil dari spermatogonium adalah pembelahannya itu ada 4 buah sel spermatozoa yang sudah matang. Kemudian pembelahan yang pertama adalah mitosis bersifat diploid atau 2N. Kemudian pembelahan yang kedua nanti adalah meiosis. Yang pertama, pembelahan meiosis yang pertama itu nanti sifatnya adalah haploid atau N, meiosis 1. Kemudian tahapan berikutnya nanti adalah meiosis 2. Mitosis itu dari spermatogonium ke spermatosit primer ke spermatosit sekunder itu meiosis 1 dan spermatosit sekunder ke spermatid itu adalah meiosis 2. Spermatid akan berkembang menjadi sel sperma matang atau disebut dengan sel spermatozoa. Oke, baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang sistem reproduksi pada pria. Oke, bye-bye.